Halo semuanya, balik lagi sama gue, Kellen. Oke, jadi gini, gue tuh sering banget dapet pertanyaan atau bahkan lihat di internet, orang-orang ngomongin soal uranium. Biasanya sih, kalau ada berita soal nuklir, entah itu pembangkit listrik atau, ya, yang serem-serem itulah. Nah, di tengah obrolan itu sering muncul dua istilah yang bikin bingung, uranium alam sama uranium diperkaya. Kedengarannya kayak mirip, sama-sama uranium kan? Tapi ternyata keduanya ini beda banget. Kayak kopi sachet sama kopi yang di-grind sendiri sama barista, beda kelas lah pokoknya. Banyak yang ngira ini sama aja, padahal perbedaannya fundamental banget. Dan kebingungan ini tuh wajar banget. Istilahnya teknis, dan kita jarang dapat penjelasan yang santai dan gampang dicerna. Kebanyakan penjelasan yang ada tuh kayak baca buku teks kimia zaman SMA, bikin ngantuk duluan sebelum paham. Padahal bedanya ini penting loh, biar kita nggak salah kaprah. Aja, biar kalau ada berita soal nuklir, kita bisa lebih paham konteksnya. Nggak cuma ikut-ikutan panik atau malah salah informasi. Kita jadi bisa misahin mana fakta, mana fiksi yang sering muncul di film-film Hollywood. Makanya, di video kali ini, gue pengen ngajak kalian buat ngebahas tuntas soal ini. Kita bakal bedah pelan-pelan, dengan bahasa yang semoga lebih gampang dimengerti. Apa sih sebenarnya bedanya uranium alam sama uranium diperkaya? Kita bakal lihat dari mana asalnya, isinya apa aja, dan kenapa yang satu harus diperkaya segala. Anggap aja ini sesi kelas fisika, tapi yang ngajar bukan guru killer, melainkan temen nongkrong kalian. Jadi, siapin cemilan, duduk yang enak, kita mulai petualangan kita ke dunia atom yang satu ini. Oke, kita mulai dari yang pertama, uranium alam. Sesuai namanya, ini adalah uranium yang kita temukan secara alami di kerak bumi. Beneran, ini tuh ada di tanah, di bebatuan, bahkan di air laut dalam jumlah yang sangat kecil. Jadi ini bukan sesuatu yang dibikin di laboratorium super canggih kayak di film Marvel, tapi emang udah jadi bagian dari planet kita dari sononya. Prosesnya ya, lewat penambangan, digali dari dalam tanah, mirip kayak nambang emas atau batu bara. Bentuknya itu biji uranium, yang kemudian diolah jadi bentuk yang lebih murni, biasanya jadi bubuk kuning yang disebut yellow cake. Nah, ini bahan mentahnya. Sekarang, bagian yang sedikit teknis tapi penting banget. Setiap elemen itu punya yang namanya isotop. Anggap aja kayak saudara kembar, tapi berat badannya sedikit beda. Nah, uranium alam ini mayoritas, atau sekitar 99,3%, isinya adalah isotop yang namanya uranium-238, atau kita singkat U-238. Dia ini si kakak yang paling dominan, jumlahnya banyak banget. Sisanya, yang cuma seuprit sekitar 0,7% doang, itu adalah adiknya, si uranium-235 atau U-235. Ada juga si isotop lain dalam jumlah yang lebih kecil lagi, tapi yang perlu kita ingat dua ini, U-238 yang mayoritas, dan U-235 yang minoritas banget. Kenapa perbandingan ini penting? Karena ternyata, si adik yang jumlahnya sedikit inilah, si U-235 yang punya bakat spesial. U-235 ini adalah isotop yang fisil, artinya dia bisa dibelah dan memulai reaksi berantai nuklir yang menghasilkan energi super besar. Bayangin U-235 ini kayak kayu yang super kering dan gampang banget kebakar. Sementara U-238 itu kayak kayu yang masih basah. Bisa sih kebakar, tapi susah banget dan nggak bisa bikin api yang besar dan awet. Jadi, meskipun uranium alam ada di mana-mana, kekuatan utamanya ada di si U-235, yang jumlahnya cuma sekuil itu. Masalahnya, dengan kandungan U-235 yang cuma 0,7%, uranium alam ini belum cukup panas untuk bisa dipakai di sebagian besar reaktor nuklir komersial yang ada sekarang. Ibaratnya mau bikin kopi yang nendang, tapi bubuk kopinya cuma 1 sendok teh dicampur air seember. Rasanya ya hambar, nggak ngefek. Reaksi berantai yang dibutuhkan untuk menghasilkan listrik secara efisien, itu nggak bisa terjadi secara berkelanjutan dengan konsentrasi U-235 serendah ini. Makanya, uranium alam ini sering dianggap sebagai bahan baku, titik awal dari sebuah proses yang lebih panjang. Jadi bisa kita simpulkan, uranium alam itu adalah uranium mentah dari tambang, dengan komposisi alami 99,3% U-238 yang stabil dan adem ayem. Dan cuma 0,7% U-235 yang reaktif dan berbakat. Dia ada di alam, tapi potensinya untuk jadi sumber energi dahsyat masih terpendam.
dia butuh di-upgrade dulu. Nah, proses upgrade inilah yang akan membawa kita ke chapter berikutnya, yaitu tentang si uranium diperkaya. Sampai sini, kebayang ya gambaran si uranium alam ini kayak apa? Oke, sekarang kita masuk ke uranium diperkaya. Kalau tadi uranium alam itu bahan mentahnya. Nah, uranium diperkaya ini adalah versi upgraded-nya. Jadi apa itu pengayaan? Proses pengayaan uranium itu intinya adalah proses untuk meningkatkan persentase isotop U235 yang berbakat tadi. Ingat kan, di uranium alam U235 cuma ada 0,7%. Nah, tujuannya adalah naikin kadar itu. Prosesnya ini rumit banget Spade, karena U238 dan U235 itu secara kimiawi identik. Mereka cuma beda sedikit banget di beratnya, jadi nggak bisa dipisahin pakai saringan kopi biasa. Salah satu metode yang paling umum itu namanya sentrifugasi gas. Bayangin gini, uraniumnya diubah dulu jadi bentuk gas. Terus gas ini dimasukin ke dalam tabung-tabung yang namanya sentrifugal, yang diputar dengan kecepatan super tinggi, lebih kenceng dari mesin jet. Karena U238 sedikit lebih berat, dia bakal cenderung kedorong ke sisi luar tabung, sementara U235 yang lebih ringan bakal ngumpul di bagian tengah. Proses ini diulang ribuan kali di ribuan tabung yang terhubung satu sama lain, sampai akhirnya didapatkan gas dengan konsentrasi U235 yang lebih tinggi dari sebelumnya. Ini proses yang mahal, butuh energi besar, dan teknologinya canggih banget. Tujuannya buat apa sih repot-repot begini? Jawabannya adalah untuk bahan bakar reaktor nuklir. Sebagian besar reaktor nuklir di dunia, yang jenisnya light water reactor, butuh bahan bakar dengan konsentrasi U235 sekitar 3% sampai 5%. Angka ini adalah sweet spot di mana reaksi berantai bisa terjadi secara efisien dan terkendali untuk menghasilkan panas, yang nantinya dipakai buat mendidihkan air, muter turbin, dan akhirnya jadi listrik. Jadi dari 0,7% di alam, diperkaya Tsi, sampai jadi 3-5%. Inilah yang disebut low enriched uranium, atau uranium tingkat pengayaan rendah. Perbedaan kandungan isotopnya jadi jelas banget di sini. Kalau uranium alam itu 99,3%, U238 dan 0,7% U235, maka uranium diperkaya tingkat reaktor komposisinya berubah. Sekarang isinya jadi sekitar 95-97% U238 dan 3-5% U235. Kelihatannya naiknya cuma sedikit, dari 0,7% ke 3-5%. Tapi perubahan kecil ini punya dampak yang luar biasa besar terhadap kemampuannya menghasilkan energi. Si kayu kering yang tadinya cuma sedikit, sekarang jumlahnya sudah cukup banyak untuk menyalakan api unggun yang besar dan stabil untuk waktu yang lama. Nah, penting juga untuk tahu bahwa tingkat pengayaan ini bisa beda-beda. Untuk reaktor riset atau kapal selam nuklir, mungkin butuh pengayaan yang lebih tinggi, bisa sampai 20%. Dan kalau pengayaannya diterusin sampai di atas 90%, nah inilah yang disebut highly enriched uranium, atau uranium tingkat pengayaan tinggi, yang merupakan bahan utama untuk senjata nuklir. Inilah kenapa teknologi pengayaan ini sangat diawasi secara ketat oleh dunia internasional. Jadi uranium diperkaya itu bukan satu jenis, tapi sebuah spektrum, tergantung pada seberapa tinggi kadar U235 di dalamnya. Jadi gimana? Setelah kita ngobrol panjang lebar, sekarang udah lebih kebayangkan bedanya. Intinya sederhana banget kok. Uranium alam itu seperti yang kita temukan di tambang, isinya didominasi sama U238 yang kalem, dan cuma punya sedikit banget U235 yang reaktif. Dia adalah bahan mentahnya. Sedangkan uranium diperkaya adalah hasil dari proses teknologi canggih di mana kadar si U235 yang reaktif ini sengaja dinaikkan. Tujuannya, agar cukup nendang untuk jadi bahan bakar di sebagian besar reaktor nuklir dan menghasilkan listrik secara efisien. Jadi, perbedaannya ada di komposisi isotopnya, terutama kadar si U235. Perbedaan ini krusial banget. Yang satu adalah sumber daya alam mentah, yang satunya lagi adalah produk teknologi tinggi yang punya potensi energi luar biasa, tapi juga butuh penanganan dan pengawasan yang super ketat. Memahami perbedaan ini membantu kita untuk nggak lagi nyampur aduk istilah saat baca berita. Kita jadi tahu bahwa nggak semua uranium itu sama bahayanya atau sama kegunaannya. Ada levelnya, ada tujuannya masing-masing. Ini ngebantu kita jadi konsumen informasi yang lebih cerdas,
nggak gampang termakan hoax atau ketakutan yang nggak beralasan. Gue harap penjelasan gue yang agak muter-muter ini bisa ngebantu kalian ya. Tapi gue yakin, pasti masih ada pertanyaan lain yang muncul di kepala kalian. Mungkin soal limbahnya gimana? Atau soal jenis reaktor lain yang bisa pakai uranium alam langsung? Atau hal-hal lain yang bikin penasaran? Kalau ada, jangan ragu buat tulis di kolom komentar di bawah. Gue seneng banget baca komen dan diskusi sama kalian semua. Siapa tahu pertanyaan kalian bisa jadi ide buat video berikutnya. Seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe. Gue Kellen. Sampai jumpa video lanjut.